Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kali ini, kita akan membahas tentang amalan sunnah, atau cara tidur Rasulullah berdasarkan hadis. Simak videonya sampai habis agar tidak salah paham. 1. Berwudu sebelum tidur. Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis, bahwa seseorang yang tidur dalam keadaan berwudu akan didoakan malaikat. Hadis itu berbunyi, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, si Fulan, karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 2. Membersihkan tempat tidur. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6320, Muslim nomor 2714, At-Tirmidzi nomor 3401. 3. Mematikan lampu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah biarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian sedang tidur." Hadis riwayat Bukhari nomor 6293 dan Muslim nomor 2015. Di dalam riwayat lain juga sudah dijelaskan bahwa padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat hendak tidur, kuncilah pintu dan tutuplah bejana makanan dan minuman. Tidak hanya itu, dengan mematikan lampu ketika tidur juga memberikan dampak yang baik untuk kesehatan. Sebuah penelitian mengatakan, jika tidur dengan kondisi lampu yang mati, bisa memproduksi hormon melatonin. Di mana hormon ini diproduksi pada saat lampu mati oleh kelenjar pineal. Fungsi hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengatur ritme tidur, dan menjaga kesehatan jantung. Hormon melatonin juga bisa mencegah meningkat kolesterol dan juga anti kanker. 4. Berbaring miring ke kanan. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila berbaring di tempat tidurnya, beliau letakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, seraya berdoa, "Rabbi kini, adzabaka yaumatab asu ibadaka." Ya Rabbi, peliharalah aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hambamu. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Matsani, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Israel, dari Abi Ishaq, dari Abdullah bin Yazid, yang bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Tidur dalam posisi ini sangat dianjurkan agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun salat malam. Tidur pada sisi kanan juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. 5. Berzikir dan membaca doa sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya pada setiap malam, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, lalu meniup keduanya dan dibaca pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian disapunya seluruh badan yang dapat disapunya dengan kedua tangannya, beliau mulai dari kepalanya, mukanya dan bagian depan dari badannya. Beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Utaibah bin Sa'idi, dari Al-Mufadal bin Fudalah, dari Ugail, dari Zuhri, dari Urwah, yang bersumber dari Siti Aisyah. Bila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya, maka beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan bila beliau bangun, maka beliau membaca, Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, yang telah menghidupkan daku kembali setelah mematikan daku, dan kepadanya tempat kembali. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abdur Razak, dari Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair, dari Rubai bin Hirashi, yang bersumber dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. 6. Tempat tidur yang tidak empuk. Siti Aisyah ditanya, apa yang menjadi hamparan tempat tidur atau kasur Rasulullah di rumah Anda? Ia menjawab, terbuat dari kulit binatang, sedangkan isinya sabut korma.
Hafsah Ummul Mukminin ditanya, apa yang menjadi hamparan tempat tidur, kasur, Rasulullah? Ia menjawab, kain dari bulu yang kami lipat dua. Di atas itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Pernah suatu malam aku berkata dalam hati, sekiranya kulipat menjadi 4 lapis kain itu, tentu akan lebih empuk baginya. Maka kain itu dilipat 4 untuk Rasulullah. Manakala waktu subuh, beliau bersabda, apa yang kalian hamparkan sebagai tempat tidurku tadi malam? Hafsah menjawab, itu adalah hamparan tidur Anda juga, hanya saja kami lipat 4. Kami kira akan lebih empuk bagi Anda. Rasulullah bersabda, kembalikan kepada asalnya. Sungguh disebabkan empuknya, aku terhalang sholat di malam hari. Diriwayatkan oleh Abul Hattab, Ziyad bin Yahya al-Bashri.